Halo Sobat Mute, jumpa lagi di Mute, Movie UPN Televisi. Bersama aku April yang akan menemani kalian tentunya di episode yang sangat spesial kali ini. Sebelum itu, April mau nanya dulu nih sama Sobat Mute, gimana kabarnya? Gak kerasa ya, kita udah mulai mendekati penghujung tahun 2021. Gimana nih Sobat Mute, apakah semua mimpi atau keinginannya udah terwujud? It's okay kalau memang belum terwujud, karena kita masih berada di kondisi pandemi. Nah, biar nggak stres karena masih harus di rumah aja, April punya beberapa rekomendasi film yang pastinya cocok banget buat nemenin waktu santai Sobat Mute, yaitu film-film terbitan dari Disney. Sejak tahun 1937, Disney telah berhasil memproduksi berbagai ratusan film yang pastinya digandrungi sama semua orang. Dan pastinya film-film Disney ini cocok banget buat nemenin waktu santai Sobat Mute di rumah. Ada sederet film animasi dan juga live action yang pastinya cocok banget buat nemenin Sobat Mute ketika lagi stres, suntuk karena dikejar-kejar deadline. Oke, langsung aja daripada kepo, yuk kita cek film-film rekomendasi dari Disney. Film yang pertama yaitu Luca. Animasi berjudul Luca ini mulai tayang tanggal 18 Juni 2021 melalui layanan streaming Disney Plus Hotstar. Film ini adalah hasil kerjasama antara Disney dengan Pixar. Selain itu, Luca juga merupakan debut Enrico Casarosa sebagai sutradara dalam film animasi panjang. Casarosa mengungkapkan dia memiliki visi untuk menceritakan masing-masing karakter sesuai dengan esensi dan watak yang ada di dalam dirinya. Dalam film ini, Jacob Tremblay bertugas sebagai pengisi suara karakter Luca Paguro dan Jake Dylan Grazer sebagai Alberto. Selain itu ada pula Maya Rudolph sebagai Ibu Luca dan Sacha Baron sebagai Uncle Ugo. Sementara penulis naskah dari film ini adalah J.C. Andrews dan Mike Jones, sedangkan Andrea Warren berperan menjadi produsernya. Film Luca mengambil latar belakang tempat di Italia pada tahun 1950-an, tepatnya di kota Porto Rosso yang berada di daerah pesisir pantai Riviera. Menceritakan tentang seorang anak berusia 13 tahun bernama Luca Paguro bersama dengan kawan barunya yaitu Alberto Scorfano yang merupakan seorang monster laut. Kesenangan mereka dalam berpetualang harus terancam oleh fakta bahwasannya mereka adalah monster laut dari dunia bawah laut. Luca dan kawan-kawannya memiliki kemampuan untuk menjadi manusia asalkan tubuhnya tetap kering. Dalam petualangannya kali ini, Luca ditemani oleh seorang gadis bernama Julia Marcovaldo yang bersedia menjadi pemandunya selama berada di dunia manusia. Film kedua yaitu Cruella. Film Cruella berlatar belakang kota London, Inggris di era 1970-an. Di sana terdapat seorang perempuan muda bernama Estella yang diperankan oleh Emma Stone. Estella memiliki keunikan yaitu rambutnya separuh hitam dan separuh putih. Sejak kecil, ia bermimpi untuk menjadi desainer ternama ketika dewasa. Namun mimpi itu harus terkubur setelah sebuah insiden memilukan menimpanya. Sejak usia 12 tahun, Estella hidup sebagai pencuri bersama dua rekan kriminalnya yang bernama Horace diperankan oleh Paul Walter dan Jasper yang diperankan oleh Jules Fry. Hingga suatu hari, Estella mendapat kesempatan untuk mewujudkan mimpinya sebagai desainer. Ia menjadi karyawan di sebuah rumah mode milik ternama The Baroness milik desainer bertangan dingin Nyonya Baroness yang diperankan oleh Emma Thompson. Perlahan tapi pasti, bakat Estella di bidang fashion mulai mendapat pengakuan dari Nyonya Baroness. Ia bahkan ditunjuk menjadi tangan kanan Nyonya Baroness dan dipercaya untuk mendesain koleksi The Baroness. Namun semua itu berubah setelah terjadi insiden yang melibatkan Nyonya Baroness dan Leontine bermata merah, yakni warisan dari mendiang ibunya. Estella berubah menjadi sosok berhati dingin dan tidak kenal ampun, yang kini dikenal dengan Cruella. Film Cruella disutradarai oleh Craig Gillespie. Selain Emma Stone yang memerankan karakter Cruella de Vil dan Emma Thompson sebagai Baroness, film ini juga menampilkan Emily Beckham, Kevin Novak, dan Mark Strong. Sementara itu, Glenn Close yang menjadi Cruella de Vil dalam film 101 Dalmatians turut terlibat dalam film ini sebagai eksekutif produser bersama Eileen Bros McKenna. Dengan durasi sekitar 134 menit, Cruella dinilai sebagai salah satu film gelap jika dibandingkan dengan film-film produksi Disney lainnya. Genre yang diangkat dalam film ini tentang kisah kelam Cruella de Vil yakni crime thriller. Meski begitu, film Cruella masih dinilai aman untuk ditonton bersama keluarga. Film selanjutnya yaitu Raya and the Last Dragon.
Raya Endless Dragon berlatar di Kumandra, sebuah daerah luas di mana naga dan manusia dapat hidup dengan harmonis. Namun, kehidupan harmonis ini diganggu oleh kekuatan jahat yang dapat mengubah manusia dan naga menjadi batu. Naga terakhir yang tersisa dalam pertempuran besar ini akhirnya menggabungkan kekuatan mereka pada sebuah bola naga dan menyerahkan kekuatan tersebut pada naga terkecil untuk menghancurkan kekuatan jahat. 500 tahun kemudian, Kumandra bukan lagi sebuah negara besar. Kumandra terpecah-pecah menjadi 5 negara kecil yang diberi nama seperti bagian-bagian naga, mulai dari Talon, Heart, Fang, Spine, dan Tail. Film ini akan membuatmu merasa dekat dan terhubung dengan konteks cerita yang ditawarkan. Sebab banyak sekali unsur yang bisa dengan mudah kamu kenali, mulai dari nama raya yang memiliki arti alam atau semesta dengan sosok wanita Asia Tenggara yang memiliki kulit sawo matang. Selain itu, pakaian para tokoh, senjata, atribut, bentuk bangunan hingga latar tempat diambil dari budaya berbagai negara di Asia Tenggara. Bahkan, seni bela diri yang banyak mewarnai aksi di film ini juga diambil dari 4 negara, yakni pencak silat dari Indonesia, Arnis dari Filipina, Muay Thai dari Thailand, serta Daufat dari Vietnam. Ada banyak hal menarik yang merepresentasikan Indonesia loh. Di negara Fang, membatik menjadi salah satu budaya yang populer. Selain itu, konsep rumah gadang juga diusung sebagai istana di negara ini. Film animasi yang diproduksi oleh Osna Schurer dan juga Peter Del Veco ini sudah dapat kamu saksikan sejak Maret 2021 lalu. Yang terakhir yaitu Mulan. Film ini telah tayang sejak September 2020 lalu. Merupakan adaptasi dari film Disney animasi dengan judul yang sama. Diperankan oleh Liu Yifei yang memerankan tokoh utamanya yaitu Hua Mulan. Hua Mulan tumbuh menjadi gadis cantik dan berkarakter kuat yang suka bela diri dan sering dikucilkan karena berperilaku seperti seorang laki-laki. Cerita yang disutradarai Niki Caro ini diawali ketika Kekaisaran Cina diinvasi oleh penjajah wilayah utara. Kemudian Kaisar mengeluarkan dekret bahwa setiap keluarga wajib mengutus satu pria untuk mengikuti wajib militer dan mempertahankan negara dari serangan bangsa Hun. Sementara di keluarga Mulan tidak memiliki anggota pria selain ayahnya. Kondisi ayahnya yang sudah tua dan sakit lantas membuat Mulan mengambil langkah untuk menggantikan sang ayah di medan perang. Alur cerita film ini berjenis maju dengan menceritakan keputusan yang diambil oleh Mulan. Keputusan Mulan dengan mengikuti pelatihan kekerajaan sangat mengkhawatirkan karena ia menyamar sebagai laki-laki. Hal ini pastinya membuat khawatir dan tidak tahu apa yang akan terjadi ke depannya pada cerita di film Mulan ini. Film ini disajikan berbeda dengan film animasi Mulan yang sebelumnya pernah ada. Di samping itu, dalam cerita ini tersirat pesan moral yakni kasih sayang keluarga yang tidak ada batasnya. Hal ini ditunjukkan pada ayah Mulan yang selalu mengorbankan dirinya. Tak hanya ayah Mulan, Mulan sendiri juga menjadi karakter yang menunjukkan bahwa kasih sayang seorang anak juga tidak kalah besarnya. Selain itu, sikap yang gigih dan tekad kuat Mulan patut diapresiasi dan bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, terutama bagi perempuan. Girls Can Do Anything. Film ini berdurasi 115 menit dan telah rilis sejak 4 September 2020 lalu dengan diperankan oleh Liu Yifei, Donnie Yen, Jason Scott, Jason N, Gong Li, Jet Li, dengan penulis Elizabeth Martin, Lauren Hynek, Nick Java, Amanda Silver, dan dengan produser Chris Bender, Tendo Nagenda, Jason Red, dan Jack Weimer. Tentunya film ini diproduksi oleh Walt Disney Pictures. Itu tadi beberapa rekomendasi film yang bisa April berikan untuk menemani waktu istirahat Sobat Mute. Ingat ya Sobat Mute, jangan lupa buat istirahat karena istirahat itu penting banget loh. Jangan sampai kalian burn out ataupun stres. Penting juga untuk selalu menerapkan protokol kesehatan. Dan karena keterbatasan waktu yang kita miliki, sepertinya April harus undur diri dulu nih. Pastikan Sobat Mute tetap pantengin semua sosial media UPN Televisi Jawa Timur karena bakal ada berbagai acara yang menarik. Oke, segitu dulu dari April. Sampai jumpa di lain kesempatan. Mute Movie UPN Televisi. UPN Televisi, sedap semangat dalam berkreasi. Sampai jumpa.